Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita sudah masuk pembelajaran matematika mengenai operasi hitung campuran pecahan. Nah, di sini ada nomor 1, mengubah berbagai bentuk pecahan. Jadi ya anak-anak ibu, kemarin di kelas 5 ya, terakhir di kelas 4 dan 5 kita sudah belajar ya mengenai pecahan. Apa itu pecahan? Ada pecahan biasa, ada pecahan desimal, ada pecahan campuran, dan ada juga pecahan persen. Ya, setiap bentuk pecahan dapat diubah menjadi bentuk yang lain. Jadi kemarin kita belajar di kelas 5 pecahan biasa kita ubah ke desimal, pecahan campuran kita ubah ke desimal, pecahan campuran kita ubah ke pecahan biasa ya. Semuanya itu sudah kita belajar di kelas 5, tetapi kita di kelas 6 mengulang kembali. Nah, yang pertama, yang A, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, ayo ingat kembali tentang pecahan desimal. Pecahan desimal apa? Pecahan yang per sepuluhan, per seratusan, atau per seribuan, dan seterusnya. Ditulis dengan menggunakan tanda koma ya. Itu di sini kalau penyebutnya 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Kalau penyebutnya 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Kemudian ada penyebutnya 1000 berarti 3 angka di belakang koma, dan seterusnya ya. Sebelum itu kita ingatkan dulu mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Nah, waktu kelas 5 masih ingat ada 2 cara mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Yang pertama adalah mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Jadi kalau yang untuk nomor 1 ini ada catatannya ya. Kalau bisa dirubah ke bentuk per 10, 100, dan 1000 itu boleh memakai yang cara pertama. Tetapi kalau tidak bisa dirubah penyebutnya ke per 100, per 1000, atau per 10, bisa menggunakan cara pembagian bersusun atau porogapit ya. Masih ingat, ini adalah bentuk pecahan biasa ya. A per B adalah bentuk pecahan biasa, di mana A ini yang di atas adalah pembilang. Nah, yang B itu adalah penyebut. Ya, Ibu ingatkan kembali, ini adalah bentuk pecahan biasa yang mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Kita masuk ke contoh ya anak-anak Ibu. Kita lihat contoh yang di sini ya. Nomor 1 dulu. Di sini ada 3 per 10. Kalau sudah ada bentuk pecahan biasa, ini adalah bentuk pecahan biasa, 3 per 10, artinya seperti apa? Kalau misalnya sudah dia masuk ke persepuluhan, kalau penyebutnya 10 berarti ada apa? Ada satu angka di belakang koma. Ada satu angka di belakang koma. 3 per 10, satu angka di belakang koma. Kita kasih di depannya itu adalah nolnya 1, kemudian satu angka di belakang koma adalah 3 ya. Pembilangnya kita letakkan di belakang koma. Kemudian yang kedua ada 45 per 100. Nah, kalau sudah masuk ke perseratusan berarti ada 2 angka di belakang koma. Ada 2 angka di belakang koma, sehingga kita tulis komanya dulu, 0, pembilangnya 45. Kemudian yang ketiga ada 125 per 1000. Apabila per 1000 artinya adalah 3 angka di belakang koma. Ya. Ada 3 angka di belakang koma. Berarti 0,125. Ini mudah apabila pecahan biasanya sudah berbentuk per sepuluhan, per seratusan, dan per seribuan. Tetapi bagaimana apabila ada pecahan biasa yang tidak ada bentuk per sepuluhan, per seratusan, dan per seribuan?
Misalnya Ibu beri contoh ya. Ada contoh 3/5. Nah, 3/5 ini ya anak-anak Ibu. Ini kita pakai cara, kita lihat dulu penyebutnya. Apakah bisa dirubah menjadi per 10, per 100 atau per 1000. Kalau dia bisa dirubah menjadi per 10, per 100 atau per 1000, itu akan memudahkan kita meletakkan komanya ya. Misalnya ini kita lihat penyebutnya saja dulu yang kita lihat. 5 dikali berapa yang bisa per 10, per 100 atau per 1000? 5 dikali berapa? 5 kita kalikan dengan 2 ya. Kita kali 2 berarti 5 dikali 2 adalah 10. Nah, kalau penyebutnya kita kalikan 10, masih ingat kan? Berarti pembilangnya juga harus kita kalikan 10. Berarti 3 dikali 2. 3 dikali 2 adalah 6 ya. Berarti 6 per 10 kita sudah dapat hasilnya per 10-an. Kalau per 10 berarti satu angka di belakang koma. Kita letakkan dulu komanya. Satu angka di belakang koma. Berarti satu angka di belakang koma adalah hasil dari pembilangnya. Kita letakkan 6. Di depan koma adalah angka 0. Sehingga 3/5 sama dengan 0,6. Apabila bisa ya pembilangnya ini, penyebutnya ini kita ubah ke per 10, per 100 atau per 1000. Tapi kalau tidak bisa ya, kalau tidak bisa itu apa? Pakai cara yang kedua atau porogapit ya. Di sini ada contohnya 3/4. Kita coba 3/4 ya. Contoh kedua adalah 3/4. Nah, 3/4 apakah bisa kita memakai cara per 10, per 100 atau per 1000? Ataukah kita memakai cara porogapit? Nah, sebenarnya bisa dengan kedua cara. Itu untuk memakai cara 1 atau cara 2 itu tergantung anak-anak Ibu ya. Tergantung anak-anak Ibu yang paling mudah yang mana menurut anak-anak Ibu. Kita coba dulu pakai cara per 10-an atau per 100 atau per 1000. 3/4. Itu 4 dikali berapa yang hasilnya bisa 10, 100 atau 1000? Ayo, kali berapa? 4 dikali 25 ya. Dikali 25. Kalau bawahnya dikali 25, ini 4 dikali 25 100 ya anak-anak Ibu. Berarti dia bisa per 100. Atasnya juga harus kita kalikan 25 ya. Berarti 3 dikali 25 adalah 75. Kalau per 100 bagaimana? Kalau per 100 artinya apa? Kalau per 100 artinya adalah 2 angka di belakang koma ya. 2 angka di belakang koma. Di sini koma 1, 2. 2 angka di belakang koma berarti di sini ada angka pembilangnya 75, 0,75. Kalau mau memakai cara yang per 100, per 1000 atau per 10. Tetapi bagaimana Bu kalau saya mudahnya pakai cara porogapit? Silahkan. Bagaimana kita coba pakai cara porogapit atau cara pembagian bersusun ya. Misalnya 3/4 atau itu namanya 3 dibagi 4 ya. Ini cara porogapit. 3 dibagi 4 ya. Ini 3 dibagi 4 berapa dikali 4 yang hasilnya 3? Tidak ada ya. Karena ini penyebutnya lebih besar daripada pembilangnya. Berarti kita harus meminjam dulu. Kita pinjam 0 di samping 3. Karena kita meminjam 0, kita letakkan di atas 0,
0, berarti 30 dibagi 4 berapa? Berapa hasilnya di sini yang dikali 4 mendekati 30? Kita coba. 4 kali 1, 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20. 4 kali 6, 24. 4 kali 7, 28. 4 kali 8, 32. Nah, yang mana yang mendekati? Kalau 4 kali 8 ini 32 kelebihan ya, kita punya hanya 30. Berarti yang mendekati adalah 4 dikali 7 adalah 28. Berarti kita letakkan di sini angka 7. 7 dikali 4, 28. Kita kurangkan. 30 dikurang 28 adalah 2. Nah, kemudian 2 dibagi 4, tidak bisa karena lebih besar, karena pembilangnya lebih kecil sehingga kita bisa pinjam lagi. Kalau kita pinjam lagi tidak perlu lagi kita meletakkan koma ya. Cukup yang pertama saja kita letakkan komanya di depan. 20 dibagi 4 berapa? Berapa dikali 4 hasilnya 20? Kita lihat di sini. Yang hasilnya 20 adalah 5, berarti 5 dikali 4 sama dengan 20. 20 dikurang 20 sama dengan 0. Sama kan hasilnya? Pakai cara per 100 bisa hasilnya 0,75. Pakai cara Progapit hasilnya juga 75. Jadi untuk memakai salah satu cara itu tergantung anak-anak ibu mau pakai cara yang mana yang memudahkan anak-anak ibu ya. Yang memudahkan anak-anak ibu. Kemudian kita ada selain pecahan biasa, kita ada pecahan campuran. Pecahan campuran. Masih ingat cara mengubah pecahan campuran? Misalnya ibu ada contoh 1, 2/5. Untuk ubahlah pecahan campuran ini ke pecahan biasa, ke pecahan desimal, kita harus merubahnya dulu ke pecahan biasa. Pecahan biasa itu yang bentuknya ini upper B, sedangkan ini bentuknya bukan upper B. Kita harus merubah ke bentuk upper B. Bagaimana caranya? Ada yang masih ingat? Berarti bagaimana? 5 dikali 1 ditambah 2/5. Penyebutnya jangan dirubah di bawah. Pembilangnya saja. Untuk mendapatkan pembilang seperti ini. 5 dikali 1 ditambah 2. Berarti 5 dikali 1, 5. Ditambah 2 adalah 7. 7/5. Jadi 1, 2/5 sama dengan 7/5 ya. 7/5. 7/5. Kemudian setelah dapat pecahan biasa kita ubah ke desimal. Nah, seperti pesan ibu, kalau mau merubah ke desimal boleh memakai cara per 10, per 100 atau per 1000 atau pakai cara pembagian Progapit, itu terserah anak-anak ibu ya, memudahkan yang mana yang paling mudah menurut anak-anak ibu ya. Kita pakai cara yang per 10, apakah bisa? Kita coba ya. Pakai cara yang per 10. Ini 7/5 sama dengan 5 dikali berapa? Supaya 10. Bisa nggak 10? Bisa ya. Dikali 2. 5 kali 2, 10. Kemudian kalau penyebutnya dikali 2, atasnya juga harus dikali 2 atau pembilangnya dikali 2. Berarti 14. 14/10. Ingat, kalau per 10 adalah satu angka di belakang koma. Nah Bu, satu angka di belakang koma aja Bu. Ini sedangkan ini Bu, pembilangnya 2 angka. Kalau ada pembilangnya 2 angka tapi per 10, berarti anak-anak ibu yang ini angka di belakang ini yang 4-nya kita taruh di belakang koma dan angka 1-nya itu di depan koma.
Jadi hasilnya adalah 1,4 ya. Jadi kalau ada dua angka pembilangnya per 10, sedangkan kalau per 10 adalah satu angka di belakang koma, maka satunya ini kita letakkan di depan dan 4-nya adalah di belakang koma. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan Ibu ini anak-anak Ibu bisa mengingat kembali ya pembelajaran kelas 5 kita kemarin. Bisa dicatat saja nanti Ibu fotokan ya. Hari ini cukup menyimak saja pembelajaran dari Ibu. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.